Berapa kali Mbak panjenengan ini sama Gus Idus ini melakukan perbuatan atau hubungan suami istri ini? Jadi saya itu gini ya, sebenarnya saya tuh nggak bisa ngerasain apa-apa juga dari dia gitu. Nanti nggak tahu karena mungkin dia punya terlalu kecil atau nggak bisa berdiri atau gimana. Sebenarnya saya juga nggak ngerasain nikmat apa-apa. Belum punya istri atau statusnya seperti apa? Statusnya adalah istri saya sudah mau pulang 4 tahun dan tidak ada kabarnya sama sekali. Bagaimana Mbak? Mohon dipertegas lagi istrinya. Dia bilang Ya. istrinya sudah di home 4 tahun dan tidak ada kabarnya, HP-nya tidak aktif, tidak bisa dihubungi dan sudah menghilang. Intinya sudah tidak ada kabar. Dan kalau ada yang bilang Ika dia mau pulang atau apa, itu hoax Ika, nggak benar gitu. Itu hanya hoax aja. Gak, nyatanya mana sampai sekarang dia nggak ngabari, dia nggak ngasih kabar, HP-nya nggak bisa dihubungi, kemana. Dia selalu ngomong seperti itu, meyakinkan saya, aku itu deketin kamu Ika karena saya mau serius, saya cuma mau bahagiain kamu gitu loh. Orang kok setega itu gitu loh. Langsung dan paling nggak ngomong lah, Ika begini, saya minta maaf atau enggak, langsung nomor saya di blok gitu. Kayak apa ya Allah, kalau saya itu bisa semua orang pengen saya tonjok gitu, dasar apa ya, saya mau ngatain kata kotor lah apa gitu loh. Bahkan dia lebih buruk lah dari apapun yang terburuk di dunia ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita selalu dalam kondisi, selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya, kita bisa berjumpa lagi ya dengan saya Alin Sabilullah di rumah Gus Halifa. Ya memang saya dari awal senyum-senyum ya, karena ini apa ya, seru-seru lucu gitu ya. Seru-seru lucu. Gini ya, ini saya mau cerita. Ini ada informasi lagi gitu ya di sebuah medsos, yaitu seperti biasa yang biasa saya ambil videonya ya, cuplik videonya. Saya buat referensi videonya yakni dari channel Lacak ya. Lacak. Ya, ini channel yang melacak ya, dia suka melacak terutama dalam kasus-kasus pembodohan publik ya. Pembodohan publik. Dan ini topik kali ini menarik sekali gitu ya. Beliau menemukan data baru, apa ya? Data informasi baru tentang sebuah kasus pelecehan oleh oknum seorang Gus. Ini termasuk karena beruntun dari kasus pembodohan publik gitu ya. Nah, belakangan mencuat tentang isu pelecehan seksual dilakukan oleh seorang oknum Gus kepada pasiennya ya. Kemarin sudah pernah saya upload, saya bagikan, saya share. Itu ada seorang yang dilecehkan secara seksual ya, jadi korban asusila orang oknum Gus itu ya. Nah, ini seru gitu loh. Saya yang seru itu ada beberapa poin, singkat saja ya. Nanti simak sendiri videonya ya. Saya nggak nyebut nama juga, ada jelas nanti itu. Saya cuma ini intinya begini, apakah betul dilakukan oleh itu? Apakah betul dilakukan oleh oknum Gus itu? Nanti saudara sahabat melihat video nyatanya ini, simak sendiri gitu loh. Nanti kan bisa menilai. Nah, begini. Ini seorang wanita ini korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Gus itu juga ya. Dan ini lucu, poin-poin lucunya yang ingin saya tegaskan di kata video pengantar itu begini. Satu, jadi Gus itu gitu loh, ingin mendapatkan wanita ini, ingin dapat wik-wik gitu ya. Saya mau ketawa terus gitu. Ini yang lucu itu juga yang nanya gitu, yang menginvestigasi itu loh ya. Sahabat investigator ini lucu nanyanya sampai detail banget gitu. Ini poin-poin yang membuat saya ketawa tapi juga jengkel gitu loh. Pertama,
Jadi Gus ini ceritanya ingin mendapatkan hati ya, ingin mendapatkan tujuannya untuk wanita ini ya. Itu dia itu awal kali alasannya sama dengan kasus-kasus yang lain juga, yang sempat juga kemarin terbongkar satu orang itu sama korban janji gitu loh. Jadi dia menipu penipuan, bahkan penghinaan itu tegasnya di videonya itu. Dia ngaku ini terlalu penghinaan ya. Ini poinnya satu. Dia untuk mendapatkan itu caranya apa? Lagi-lagi gitu, janji manis gitu ya. Janji manis, serunya lagi itu apa ya? Saya nggak habis pikir. Jadi alasannya tuh begini, dia itu kan tahu kalau sudah beristri gitu loh. Oknum ghostnya itu ya bilang istrinya sudah gak ada kabar gitu loh. Bahkan dalam jagongan kecil untuk korban-korban yang lain itu dengan sahabat-sahabat saya itu dalam jagongan kecil juga ya ada, bahkan konon dibilang mati apa gitu. Tapi ini nggak pasti ya. Cuma jagongan santai lah gitu loh, santai. Lah ini enggak, khusus yang korban wanita ini dia ngakunya istrinya nggak ada kabar, kerja keluar negeri nggak ada kabar, sudah nggak bisa dihubungi, sudah intinya menghilang gitu lah. Intinya menghilang, intinya dia itu sudah nggak punya istri, istrinya sudah menghilang, intinya seperti itu alasannya. Ya sama kayak korban-korban lain sebenarnya seperti itu. Bahkan itu dalam jagongan itu ada yang bilang, ada yang pernah dibilangin istrinya itu meninggal apa gitu. Pokoknya intinya tidak ada istrinya, beristri tapi sudah tidak ada, begitu aja. Ini gimana kalau istrinya ini mendengar itu gimana gitu lah ya. Sama. Akhirnya dengan begitu dia menarik simpati, mungkin biar terkesan dia itu sudah sendiri sehingga menerima cintanya gitu ya. Menerima ajakannya, termasuk diajak wik-wik gitu. Nah, dari sini aja juga umpamanya niat menikah itu kok wik-wik duluan yang dituju gitu loh. Lalu lucunya lagi investigatornya ini nanya gitu loh. Nanya itu sampai detail gimana caranya ketika disetubuhi itu gimana gitu loh. Lucu pertanyaannya. Sampai ngaku di Hotel Malang salah satunya. Di Hotel Malang yang dekat jembatan layang apa ke jalan itu, di dekatnya rumah sakit apa itu? Rumah sakit apa itu? Panti Nirmala apa itu, di situ itu. Ada yang kiri jalan kan di jembatan jalan layang tuh, kayaknya seperti itu. Orangnya bilang itu jembatan gitu loh, jalan layang gitu loh. Sampai ditanya detail segitunya, di sana katanya sekali gitu loh. Kemudian karena di daerah Jawa Tengah Pak ya. Jadi di rumahnya sana itu sampai 3 kali atau berapa kali. Jadi kira-kira 3 kali 4 kali semuanya. Week-weeknya itu 4 kali. Sama investigatornya ini ditanya detail, lucu. Ini yang saya tekankan. Satu tadi, istrinya kok sampai dibilang menghilang, intinya seperti itu. Hanya untuk mendapatkan agar diterima oleh wanita itu. Nah, kedua, itu arahnya kok week gitu loh. Langsung yang diarah ke week. Jadi sangat nampak sekali bahwa itu cuma pingin week, bukan sebagaimana janji-janjinya itu. Nah, hanya seperti itu. Selain dibilang istrinya itu sudah tidak ada kabar, dia juga menaruh janji-janji bahwasanya dia itu ingin dibahagiakan. Namanya wanita ya mungkin salut lah gitu, apalagi sendiri istrinya menghilang. Jadi menanamkan simpati tebar pesona untuk mendapatkan simpati wanita itu. Dibilang hilang istri kan kasihan, namanya perempuan kan gampang kasihan gitu ya. Apalagi modelnya ini sekali lagi saya tegaskan, ini gara-gara juga tertipu oleh busana model. Bahkan dia ngaku sampai ibunya itu biasa akrab kan ke sana, kan memang sering ke sana Pak. Beberapa kali ke sana ghostnya ini, oknum ini. Jadi sampai kenal ibunya ngakui memang ngakui mau menikahi dia, janjinya mau membahagiakan dia. Ibunya sampai tahu. Bahkan waktu itu dia punya pacar, sampai pacarnya diputus karena ibunya memilih si ghost ini. Karena modelnya kiai ghost kan. Wah, lumayan kan ya? Lumayan seorang ghost gitu ya. Kaya, YouTuber terkenal itu ya. Sakti lagi ya gitu lah. Pintar ngobati lagi ya. Sekali-kali ini karena halusinasi itu bahayanya ini, dirugikan ini. Karena orang bukti bahwa orang percaya kalau dia itu memang ghost. Bahkan bukan kan. Semuanya settingan. Ilmunya juga orang percaya sakti, padahal kan settingan. Ini bahayanya. Makanya kalau ada yang bilang siapa yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan, ada banyak. Salah satunya ini. Sebelum yang kemarin-kemarin juga banyak. Nah itu ya buktinya. Jadi ini luar lucu banget tapi menjengkelkan gitu loh. Saya sampai mau tertawa terus itu. Nah istrinya dibilang hilang, akhirnya dia mau. Sampai ibunya seperti itu, janji membahagiakan. Lah setelah itu diajak wik. Nah, yang lucu lagi ini poin-poinnya yang saya ingin bahas di sini. Dia itu sampai kayak mengemis minta itu di Hotel Malang, ceritanya itu begini. Minta ngemis. Ayo minta tolong. Tolong apa? Minta itu. Jadi minta tolong, minta anu gitu loh, Allahu Akbar. Minta wik gitu, minta tolong aku pingin wik gitu loh. Allah, ini apa ini? Kan nampak bahwa dia itu orangnya kan gangguan psikis ya.
Gak mungkin seorang Gus asli atau orang normal seperti itu sampai seperti itunya ya. Long itu bukan muhrimnya, Long itu orang ya, bukan istrinya. Sampai istrinya juga dibilang menghilang, kan berarti ada gangguan psikis kan? Saya yakin seperti itu. Yang disebut halusinasi delusi itu. Karena dianggap seperti itu tidak dosa. Itu benar. Ya. Akhirnya dilakukan. Minta wik sampai minta tolong itu. Minta tolong wik lucu ya. Wik akhirnya. Lah ini poin yang itu. Poin berikutnya juga yang lucu, yang ingin saya tekankan di sini begini. Investigatornya itu detail nanya gimana akhirnya sampai ngaku begini. Bahkan saya itu enggak nikmat katanya. Enggak nikmat. Kenapa enggak nikmat, Mbak? Itulah. Ya karena anunya itu kecil kan. Aduh, Yesus. Acur coba, acur. Aduh. Anunya itu kecil, berdirinya enggak terlalu berdiri. Apa ini istilahnya itu? Apa lucu ya? Anunya kecil dan tidak terlalu berdiri, artinya lemas, letoy gitu ya. Jadi astagfirullah. Jadi gimana? Mungkin secara kasar mau masukkan itu gimana kalau lemas? Ya mungkin cuma digesek-gesekkan atau di pintu-pintunya saja gitu ya. Karena memang letoy gitulah. Tapi intinya itu diakui itu pelecehan memang. Karena sampai segitunya. Seandainya nggak letoy ya kan berarti sempurna gitu loh. Tapi walaupun tidak sempurna itu kan pelecehan gitu kan. Kan itu termasuk pelecehan gitu. Jadi dia itu tidak puas gitu loh. Jadi dia itu tidak puas. Demikian. Ini ada apa ini kok telepon ini? Oh enggak. Bentar ya. Nah. Seperti itu. Ada yang nelpon soalnya. Jadi letoy, tidak puas katanya. Bahkan sampai ngaku, andai menjadi suami sungguhan, dia itu menyesal katanya. Kenapa? Karena kecil, letoy, lemas, gak begitu berdiri anunya gitu loh. Lucu kan ya, lucu. Aduh, yes. Tapi kan itu termasuk tetap pelecehan gitu kan. Karena sudah seperti itu gitu ya. Seperti suami istri itu walaupun kondisinya lemas dan kecil gitu loh. Sampai segitunya ngakunya. Nah, kan lucu kan. Lucu tapi menjengkelkan gitu loh. Jadi sangat ini parah. Ini parah yang dilakukan oleh Om Nunggus. Itu. Kemudian poin lagi, setelah itu dia menagih janji, tiba-tiba ditinggal begitu saja. Bahkan nomornya diblokir. Bahkan orang oknum itu sudah menghubungi istrinya, tapi malah diblokir juga. Katanya dia itu yang nakal. Astagfirullahaladzim. Jadi istrinya itu juga otaknya di mana gitu ya. Bahkan mungkin dianggap fitnah gitu ya. Dan mungkin lah orang memfitnah sampai segitunya, sampai cerita detail-detail, sampai dianu sampai 3 kali atau 4 kali, sampai di hotel, sampai kecil, sampai lemas. Masa ada poin-poin seperti itu kalau mau buat atau fitnah kan nggak mungkin sebegitunya gitu ya. Kan nggak mungkin, ini kan polos ceritanya itu ya. Seperti itu. Sampai tahu kecilnya, sampai tahu lemasnya, letoynya gitu. Allahu Akbar. Akhirnya diblokir, minta tanggung jawab. Ya ditinggal begitu saja. Makanya dia sampai menyimpulkan bahwa betul kata saya kemarin, oknum kes itu lebih buruknya orang. Bahkan dia orang paling terburuk-buruknya orang. Saya kan juga pernah bilang, daripada, mohon maaf ya, saya tuh memandang Gus seperti itu lebih hina daripada seorang pelacur sekaligus. Kalau pelacur tidak menipu umat, tidak menggunakan peluang untuk kelemahan orang untuk diperalat, memang dia bekerja pelacur dan tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang, ya sistem jual beli aja seperti itu. Tapi kalau ini enggak, karena memperalat orang, kelemahan orang untuk digunakan seperti itu, untuk diperalat agar bisa disetubui, akan bisa dinikmati. Jadi diperalat, sengaja diperalat. Dan yang lain juga dirugikan, ditipu dengan dalih-dalih, apalagi dengan busana agama. Ini kan parah. Berarti bagi saya itu pernah saya tegaskan seringkali, itu lebih parah daripada terhina daripada pelacur. Saya berani seperti itu. Sama dengan merasanya wanita ini, karena dia mengalami betapa kejamnya, kurang ajarnya Gus. Bahkan sampai dia tidak bilang itu bukan Gus. Itu bahkan terburuknya orang yang paling buruk, segala sesuatu yang paling buruk di dunia ini. Karena ini mengalami, sahabatku. Ini memang terlalu, sahabatku. Kita yang dengar aja terlalu. Makanya itu bukan kiai, bukan Gus, tapi orang sedang gangguan psikis. Saya tekankan, orang ini yaitu oknum Gus, bukan Gus, tapi orang yang sedang, orang lelaki yang sedang dapat gangguan psikis, yakni halusinasi delusi, dan kebetulan pas caranya pakai sorban, pakai busana agama seperti itu. Nah seperti itu. Ini terlalu, sampai dia bilang buruknya manusia, buruknya makhluk ya itu, karena terlalu kejam. Ya demikian ya, ingat ya poin-poinnya yang lucu ya, tapi menjengkelkan. Istrinya dibilang hilang. Aduh ya apa harga dirinya istrinya. Ya ngono kok masih tetap gitu ya.
masih dibela. Juga fun-funnya itu. Ini dianggap fitnah, mesti dianggap nyinyir, gibah, fitnah gitu aja. Nggak apa-apa, itu kita memang kitabnya seperti itu. Karena memang fun-funnya juga memang mungkin dapat gangguan halusinasi juga. Karena menganggap benar apa yang dia lakukan, menganggap real, nyata apa yang dia lakukan padahal tidak nyata, atau menganggap benar apa yang dia lakukan padahal itu salah. Walaupun sampai berbuat asusila, melecehkan seksualnya, itu dianggap benar. Ya karena halusinasinya dia yang benar. Delusi namanya, delusi. Dianggap benar gitu. Yang salah dianggap benar. Makanya tetap saja tidak merasa salah. Karena gangguan jiwa psikis, halusinasi, delusi tadi. Ini bahaya sahabat-sahabatku. Saya cerita begini bukan maksudnya gibah, enggak, apalagi saya enggak nyebut nama. Soal video ya sesuai dengan sumbernya, tetap dengarkan saja siapanya. Makanya saya ini dapat video ini apakah betul dia gitu ya. Seandainya nanti disebut di namanya di video aslinya ini, yang sumbernya lacak ini, investigasinya itu lacak itu. Ya, saya cuma bertanya apakah betul ini dilakukan Gus itu. Saya bertanya. Yang namanya disebut dalam video itu, saya bertanya apakah ini betul dilakukan oleh Gus itu. Apalagi ini setidaknya sahabat-sahabatku, toh walaupun ini tidak bisa dia hukum, kan banyak yang tanya, oh dianya masih enjoy nyantai-nyantai tidak dihukum di penjara. Tidak segampang itu. Penjara itu ada banyak komponen-komponen, ada banyak apa ya, ada banyak tahapan-tahapan. Tidak gampang polisi terlalu nyeret orang ke dalam penjara. Tidak gampang data, tidak segampang itu. Terutama harus ada poin-poin atau unsur-unsur yang layak kepada ranah hukum itu, seperti data, bukti, data yang konkret ya seperti itu. Setidaknya walaupun tidak masuk ke situ ranah hukum, mungkin tidak bisa atau tidak bisa lah, setidaknya kita tahu bahwa hati-hati dengan oknum orang-orang jahat yang belakangan justru malah banyak atas nama agama, atas nama spiritualitas, atas nama kebijaksanaan, atas nama moralitas. Karena kalau sudah orang berbuat jahat atas nama atau busana agama atau spiritualitas atau keilmuan atau kebijaksanaan atau moralitas, itu gampang mendapatkan simpati dari orang-orang, sehingga orang-orang banyak yang tertipu. Jadi setidaknya kita tahu hati-hati bahwa ini nyata terjadi. Hati-hati. Ada oknum yang memang nyata-nyata, terutama bagi wanita-wanita. Setidaknya dia tetap saja, tapi saudara-saudara saya, sebagaimana yang kata saya tadi malam di live itu, setidaknya saudara saya tahu bahwa itu adalah penjahat, itu adalah penipu, itu adalah orang yang tidak beres. Jangan dekati, jangan percayai. Semikian ya. Demikian sahabat-sahabatku, ini saya cuma bertanya-tanya. Kalau ada nama disebut di video sumbernya aslinya tadi, yang saya ikutkan setelah video pengantar ini, itu saya bertanya-tanya apakah betul dia atau tidak yang disebut namanya. Demikian, apakah betul Gus itu atau bukan? Saya ingin menegaskan saja. Selebihnya sahabat-sahabat, saudara-saudari nyimak sendiri. Oke, demikian. Lucu ya. Ingat lagi kata letoy, ingat lagi kata tidak berdiri, tidak begitu berdiri, ingat lagi kata-kata tidak begitu besar gitu ya. Aduh, bahkan ceritanya ingat saya. Itu dilakukan ketika bertiga dengan adiknya di kamar, ketika nginep di rumahnya. Dan itu satu kamar itu 3 orang dengan adik kandungnya sendiri perempuan. Ditanya sama investigator lah, investigatornya itu juga lucu ya, sampai detail. Gimana waktu itu, Pak? Ya waktu bertiga di kamar, iya. Gimana caranya? Di dalam selimut, katanya. Aduh, sampai menegaskan begini. Ya gimana? Ya kayak bokep-bokep gitu. Kamu menonton bokep, katanya. Astagfirullah. Ya ambek nih, investigator ini kok sampai sedetail itu nanyanya gitu loh, sampai sejauh seperti itu. Allahu Akbar. Demikian, ini anggap hiburan, tapi hiburan yang mencerdaskan, biar tidak menjadi korban yang lain, saudara-saudaraku. Demikian, ini dengarkan fun-funnya ya. Masih mau mengatakan nyinyir atau gibah? Mungkin kalau sudah ada di tahanan, di dalam penjara, mungkin terkait kasus-kasus yang betul-betul tajam, nyeret kerana hukum, atau betul-betul sampai ke sakit jiwa itu gitu ya, mungkin percaya, atau masih tetap gak percaya lah, karena ya maklum aja kalau gak percaya, karena memang sama-sama masalah psikis gitu. Demikian sahabat-sahabatku, dengarkan sendiri, simak sendiri. Salah lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi tentang hal ini saya bertanya apakah betul dilakukan oleh Gus itu ya, yang di video itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, begini Mbak, Ya, mohon maaf sebelumnya. jadi Kira-kira kalau masalah ini saya angkat gitu Mbak, terus saya publis ke masyarakat umum Jawa Timur dan Indonesia itu, kira-kira Mbak Ika bersedia atau tidak gitu Mbak? saya tuh gini, sebenarnya kalau dibilang saya sakit hati apapun, gimana kecewa atau apapun itu, ini adalah sakit hati yang tersakit yang pernah saya alami. Terus apa ya, tertipu yang saya pernah tertipu, yang pernah saya alami, saya nggak pernah yang ngerasa sebodoh ini gitu loh. Oh Perkara begitu. ini gitu loh, ini membuat kayak luka yang sangat dalam untuk kehidupan saya gitu. Gitu. Ya, uh, oh ya. Maaf Mbak Ika, kira-kira selama ini setelah kejadian tersebut apakah Mbak Ika sudah pernah melaporkan ke pihak berwajib atau ke kepolisian? Enggak, belum. Jadi saya begini, saya tuh kan gimana saya mau melapor gitu kan, saya juga lemah, maksudnya gini, ya saya secara hati saya sakit hati, sangat sakit hati, bukan hanya saya, ibu saya juga gitu kan, karena ibu saya juga tahu gitu kan, dan sudah ke rumah saya gitu kan beberapa kali, bahkan tidur di Hmm. rumah saya, ya kan. Oh begitu. Berarti ini Gus Idris ini pernah bermalam ya atau nginep di rumahnya panjenengan gitu Iya, Mbak ya? iya, Oh iya, begitu. dan ini semua tahu, ya saya itu tahu, Ki Ageng tahu, semua tahu, dan adiknya sendiri pun tahu, karena saya tidurnya bertiga dengan adiknya gitu loh. Adiknya yang Adiknya perempuan ini ya? yang perempuan tuh, yang hikmah itu loh. Ya oke oke. Ya baik. Itu bermuka dua juga saya pikir kayaknya gitu loh, menurut saya sih gitu loh. Dia Hmm. bilang, kenapa dia waktu itu bilang, maksudnya mengiyakan gitu loh, iya, kalau Mbak Ika cocok ya gini-gini nih, yo masih cocok, yo wes gini. Saya kan nanya berkali-kali, sebenarnya tahu dia itu 2 tahun yang lalu sudah ngejar-ngejar saya nggak mau gitu, karena saya tahu dia punya istri gitu kan. Dia kemarin yang ini kan bilangnya, tenan aku ora ngapun sih bojoku gak ono kabare, wis gak bakal balik 4 tahun nggak pulang, bla 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 bla, sampai meyakinkan saya, ibu saya dan lain sebagainya. Akhirnya ya wes nek pancen tenan-tenannya seperti itu, nggak taunya kan seperti ini gitu loh. Padahal gimana ya, saya sebenarnya, ya Allah, saya juga ngerasa nggak tahu kok, kayak manut aja, kayak goblok gitu loh saya itu. Padahal kalau dipikir dia itu orang yang nggak berpendidikan gitu loh, jauh pendidikannya sama saya gitu, kok saya bisa tergoblok gitu loh ya. Saya malu, saya sakit hati, pokoknya jadi satu gitu. Ya ya Saya ya. cuma, saya harus gimana gitu nanti kalau di kepolisian, ketika seumpama loh kamu yang mau, terus siapa yang salah gitu loh, salahnya kamu mau, saya hanya di situ, saya kan udah kalah, sudah lemah, saya bisa apa gitu. Terus saya hanya, ya Allah, terus bapak saya kan bilang ini, wes lah Ika, biarlah Allah yang apa, ngasih pelajaran, ngasih adab gitu. Kita niatnya baik kok, tapi ternyata dia menipu kita gitu kan, ibu saya gitu. Kalau sakit hati, saya lebih sakit hati karena kamu adalah anak saya gitu kan. Terus saya tuh hanya bisa, ya Allah, kok gini amat gitu, orang kok setega itu gitu loh. Habis langsung kan, paling nggak ngomong lah, Ika begini begini begini, saya minta maaf, atau enggak langsung nomor saya di blok gitu gitu, kayak gitu. Kayak Hmm. apa ya, ya Allah, kalau saya itu bisa semua orang tuh pengen saya tonjok gitu, ih dasar, apa ya, saya mau ngatain kata kotor lah apa gitu loh. Bahkan dia lebih buruk lah dari apapun yang terburuk di dunia ini gitu loh. Hmm. Terus aku itu, saya tuh ngerasa, ya Allah, saya lemah gitu ketika kepolisian atau mungkin salah satu pihak bilang kamunya mau gitu, saya bisa apa. Begini Mbak Ika, saya ini sekedar saran aja Mbak. Nanti di saat Mbak Ika pelaporan ini, kepolisian itu nggak bisa menanyakan dulu waktu berbuat kok sama-sama mau. Mbak Ika bisa begini, enggak Pak, saya dulu tidak mau, dipaksa dikarenakan dijanjikan sesuatu ini gitu. Poinnya di situ Mbak Ika. Oh gitu ya. Ya, soalnya saya pernah menangani kasus seperti ini, insya Allah, Jadi alhamdulillah. dia bilang gini kan, awalnya Ika cuma tolong saya gitu kan. Aku tuh juga kayak ngerasa orang terhipnotis gitu loh, kok saya mau gitu, bodoh, saya goblok amat gitu. Hmm. Pokoknya, saya juga benci gitu kalau saya ingat hal itu gitu, kok iso sih gitu loh. Hmm. Hmm. Gitu. Ya 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 ya.
gitulah pokoknya. Iya, oh kayak ngerti nggak, kayak orang kayak ini loh, kayak orang kena gendam gitu loh, kayak nurut gitu, kayak udah percaya gitu. Dia bilang sih, Ika aku tuh nggak ngedam kamu loh, aku tuh gitu nggak tahu lah gitu, tapi kok kayak aku tuh kayak ya Allah gitu loh. Ya. Kok aku duduk banget gitu. Terus mohon maaf Mbak Ika, berapa kali Mbak panjenengan ini sama Gus Idris ini melakukan perbuatan atau hubungan suami istri ini? Jadi saya tuh gini ya, sebenarnya saya tuh nggak bisa ngerasain apa-apa juga dari dia gitu. Nanti nggak tahu karena mungkin dia punya terlalu kecil atau nggak bisa berdiri atau gimana. Sebenarnya saya juga nggak ngerasain nikmat apa-apa gitu. Bahkan dia juga tidak menelanjangi saya gitu loh. Oh begitu. Gitu, iya. Jadi nggak yang sampai meraba-raba saya yang gimana, yang menelanjangi saya gimana, yang ciuman bibir gimana, enggak gitu loh. Jadi kan repot ya, gimana posisinya tuh, aduh, gimana jelasinnya juga ya, karena ya wes nggak apa ya, orang ini ngomong apa ada gitu. Dia juga nggak bisa yang berdiri selayaknya saya pernah tahu laki-laki itu seperti itu gitu. Dia nggak bisa gitu loh. Jadi saya juga nggak mendapatkan kenikmatan apa-apa kalau dihitung mencari kenikmatan gitu loh. Iya. Itu awalnya bagaimana Mbak, kok Mbak Ika? Jadi awalnya gini. Dia kan ngajakin saya tuh. Oh kan. Dia tuh awalnya biasa, tidur biasa gitu. Di mana? Di hotel atau di rumahnya Mbak Ika sendiri? Kalau yang itu pertama terjadi itu kayaknya di hotel di Malang. Hotel apa tuh? Apa yang terkenal di Malang? Apa? Lupa saya namanya. Yang di bawah jembatan apa namanya? Yang terkenal, yang tulisannya warna hijau. Apa tuh? Apa sih namanya? Aduh. Hotel bintang 5 atau Melati, kelas Melati ya? Bintang lah, bintang. Bintang ya. Aduh, apa ya yang pinggir jalan yang hotelnya lumayan sih. Bintang 4 mungkin itu. Iya. Apa ya yang bagus hotelnya di bawah jembatan tuh. Apa sih yang terkenal, apa sebutin di Malang? Saya kurang paham Mbak ya. Soalnya saya kan dari Surabaya Mbak, cuman coba kami cek nanti hotel mana itu ya. Ya itu kan di situ dong. Tak tolong gitu awalnya gitu kan. Iya. Bentar deh, mama telepon dulu deh. Minggir dulu deh, jangan dengerin deh. Oh iya. Halo, iya, sebentar. ya. Jadi enggak, anak saya nanti enggak enak. Jadi apa tuh ceritanya seperti itu gitu. Aku minta tolong gitu kan, aku harus gimana gitu. Tolongin apa saya gitu kan, kayak gitu kan, kayak gitu apaan kayak gitu nggak tahu kok saya tuh juga tiba-tiba yang mau aja gitu. Jadi gimana ya, kalau dihitung berapa kalinya itu ada di rumah saya juga ini sih gitu, kayak gitu. Pernah kan ke rumah saya juga Ya. Kira-kira berapa kali Mbak yang di Malang itu? 3 kali yang di Malang sekali. 1 kali ya. Selebihnya berarti di rumahnya Mbak Ika? Di rumahku tuh kayaknya cuma 2 kali apa gimana gitu kok. Dan itu pun enggak yang sampai saya telanjang gimana, enggak, dan yang enggak saya cium bibir gimana, enggak seperti orang bercinta lah. Menurut versi saya loh ya. Menurut versi saya adalah bercinta adalah ya seperti itu gitu. Seperti yang Anda mungkin melihat kayak bokep atau apa, seperti itu. Itu menurut saya. Dan itu enggak sama sekali jauh dari situ. Ini secara kualitas, kalaupun saya menikah mungkin saya menyesal gitu loh. Iya. Tapi berarti bukan tidur bareng ya? Bukan tidur bareng, tidur bersama. Tidur bersama kalau tepatnya gitu. Jadi kalau yang pas di rumah saya sih bertiga sama adiknya. Iya. Gitu aja gitu. Berarti waktu melakukan hubungan itu waktu sepi atau ada adiknya? Ada adik. Ada adiknya itu. Tahu? Saya nggak tahu dia lihat apa enggak gitu. Oh gitu. Karena kan pakai di dalam selimutan memang nggak ada telanjang gitu loh, nggak ada ciuman gitu. Nanti nggak cuma pencabulan aja gitu loh. Oh gitu. Begini Mbak Ika. Pinangan sama istrinya kayak gitu. Iya. Waktu itu Mbak Ika tahu
Gus Idris punya istri, mengaku punya istri atau belum punya istri? Atau statusnya seperti apa? Statusnya adalah istri saya sudah mau pulang 4 tahun dan tidak ada kabarnya sama sekali. Bagaimana Mbak? Mohon dipertegas lagi istrinya. Dia bilang Ya. istrinya sudah di Hong Kong 4 tahun dan tidak ada kabarnya, HP-nya tidak aktif, tidak bisa dihubungi dan sudah menghilang. Intinya sudah tidak ada kabar. Dan kalau ada yang bilang Ika dia mau pulang atau apa, itu hoax Ika, nggak benar gitu. Itu hanya hoax aja. Gak, nyatanya mana sampai sekarang dia nggak ngabari, dia nggak ngasih kabar, HP-nya nggak bisa dihubungi, kemana. Dia selalu ngomong seperti itu, meyakinkan saya, aku itu deketin kamu Ika karena saya mau serius, saya cuma mau bahagiain kamu gitu loh. Dia bilang seperti itu berkali-kali, seperti itu. Makanya saya waktu di Jogja saya ya disamperin ke rumah, saya diajak kayak gitu. Berarti ini intinya Mbak Ika merasa tertipu ya, merasa sangat tertipu ya. Iya, sangat, bukan hanya tertipu tapi sangat tertipu. Dan ini adalah penghinaan seumur hidup saya gitu. Mantan suami saya saja tidak seperti ini gitu loh. Dan ini adalah benar-benar penghinaan dan penipuan yang saya alami terkejam dalam hidup saya. Ngerti nggak? Jadi kalau dibilang saya sakit hati, sakit pakai banget. Ya. Tertipunya di mana Mbak Ika? Tertipunya kan dia bilang istrinya nggak bakal pulang, dia bilang mau bahagiain saya, dia bilang itu hoax, kalau bilang istrinya pulang itu semuanya hoax, kan menipu jelas-jelas gitu, kayak gitu. Terus dia bilang ya udah, terus akhirnya kan ketika istrinya tiba-tiba pulang, jadi awal pas mau jemput istrinya itu masih di tempat saya gitu. Dia bilang saya mau ke Jakarta, saya dapat kabar dari orang imigrasi, saya mau pulang, langsung aja dia pergi gitu. Itu Abah Saiful tahu itu waktu itu ada Abah Saiful itu. Dan setelah itu cuman telepon saya sekali, itu habis itu udah cuman WA aja, kayaknya kita nggak bisa. Abah Saiful punya itu chat-chatnya, saya nggak bisa ngelanjutin hubungan kita gini-gini, udah gitu aja pakai WA. Kan gila itu. Harusnya kan ya gentle dong, telepon atau ngomong, datang Ika saya minta maaf begini. Kalau laki-laki yang bener-bener laki-laki gitu loh. Ya nggak bener nggak Mas? Bener kan ya Mas ya? Iya. Apakah hilang gitu aja? Apakah selama ini Mbak Ika nggak berusaha mendatangi langsung ponpesnya Gus Idris? Saya nggak mendatangi ponpesnya, tapi saya pernah datangin dia sekali. Itu waktu dia di Boyolali di hotel, saya lupa namanya. Waktu itu saya udah ketemu, udah di depan saya, tapi saya dihalau sama anak buahnya itu, karena anak buahnya bilang nanti aja Mbak di sana, di satu tempat gitu, Mbak Ika ditunggu di sana gitu. Ternyata saya ditipu lagi, dia nggak datang ke tempat itu. Saya udah mau marah kan di situ, maksudnya saya udah bilang, maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Saya mau di situ gitu, ada istrinya gitu. Melarikan diri. Pokoknya kurang ajar banget deh itu. Kalau dibilang apa tuh Ustadz apa enggak, masa orang kok kayak gitu enggak ada attitude-nya sama sekali. Begitu. Berarti selama ini Mbak Ika merasa tertipu ya Mbak, sama? Sangat tertipu. Dan ini ngerti nggak Mas, saya itu posisinya punya pacar loh Mas kemarin itu. Saya itu, dan ini kenapa saya berpaling gitu karena orang tua saya kan nggak setuju sama pacar saya, ada satu hal gitu loh. Dan orang tua saya tuh udah meyakinkan, wes iki gini Ustadz gini baik orangnya gini wes tau iki nggak usah nggak usah ragu-ragu gitu. Orang tua saya yang selalu mendorong saya, karena dia juga ke rumah saya dan meyakinkan gitu loh. Jadi yang ditipu gak cuma saya, ibu saya, keluarga saya. Begini. Itu kan kurang ajar itu, udah di rumah saya, udah ikut makan, ikut segala macam sama satu grup, satu rombongan makan, gini, nggak ada terima kasih kok. Oh ya terima kasih ya Pak, Bu sudah dijamu, nggak ada kata-kata seperti itu. Dan tuh orang emas. Terus apakah Mbak Ika selama ini pernah dijanjikan sama yang bersangkutan? Pernah diharapkan apa Mbak? Kalau dijanjikan dia bilang gini, saya cuma mau bahagiain kamu gitu kan. Terus bilang sama adiknya yang hikmah itu, yang perempuan itu bilang, hikmah cocok orang-orang Mbak Ika gitu kan. Ya wes cocok gitu. Ya wes ya nek kalau ada jodoh kita nanti kita nikah, dia bilang gitu kan. Maksudnya gitu. Dia bilang gitu kan. Saya bilang
ya aku tuh mencintai kamu gitulah. Terus akhirnya pas istrinya udah mau pulang itu bilang, Ika kalau misalnya kita nggak jodoh, kamu percaya aja saya mencintai kamu sampai kapanpun. Akhirnya dia berbalik seperti itu. Maksudnya ya saya akan pelan-pelan berusaha meyakinkan istri saya untuk bisa menikahi kamu gitu kan, jadi istri saya yang kedua. Oh gitu, saya gitu kan, ya lihat aja gitu. Habis gitu tiba-tiba bilang, Ika saya kayaknya nggak bisa dinikah, orang tua saya nggak setuju kalau saya nikahin kamu gitu. Udah habis itu saya diblok. Kurang ajar nggak? Oh, berarti setelah yang bersangkutan ya, atau Gus Idris ini, Idris, bukan Kus, itu Idris. ya, Ngapain Kus, Mas? iya, kita dunia media enggak boleh, Pak, kan? Iya, 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 betul. Saya menyebutnya di sini yang bersangkutan aja lah, biar ya. Enggak, betul. Itu setelah yang bersangkutan ini, maaf ya Mbak, meniduri Mbak Ika atau bercinta dengan Mbak Ika, setelah itu langsung menghilang dengan alasan itu tadi, kalau keluarganya tidak menyetujui. Iya, bapak ibu nggak boleh, bapakku nggak boleh aku nikahin kamu Ika, gitu katanya, nggak setuju. Saya lebih baik mereka bahagia daripada saya egois mengikuti kebahagiaan saya sendiri, gitu. Ngomongnya seperti itu. Terus keluarganya apakah tahu Mbak, kalau panjenengan sudah berhubungan intim dengan yang bersangkutan? Tahu apa enggak saya kurang tahu, tapi cat-catnya itu yang saya tidur sama adik nenek gitu-gitu kayak gitu saya kirimkan ke adiknya, saya kirimkan ke ibunya, tapi mereka baca atau enggak saya nggak tahu, karena mereka nggak pernah respon gitu loh. Maksudnya sepertinya terkirim tapi mereka pura-pura nggak tahu gitu loh, kayak gitu. Saya pernah juga chat ke istrinya, itu saya chat gitu semuanya gitu-gitu. Akhirnya saya diblok sama istrinya juga gitu, malah ngatain saya, kamu ya yang pelacur, kalau kamu tuh perempuan baik-baik nggak mungkin lah gini. Suami saya itu intinya pokoknya dia nggak mungkin seperti itu, gini kamu aja yang ngejar-ngejar gitu kayak gitu, kamu aja yang pelacur apalah, ngata-ngatain saya gitu. Terus saya ketawa-ketawa, terus berarti suami kamu apa ya, kayak gitulah saya kayak gituin. Akhirnya dia mungkin nggak tahan dengan ocehan saya atau gimana, akhirnya saya diblok gitu sama istrinya itu gitu. Oh gitu. Yang terakhir Mbak Ika, ini mohon maaf, semisalkan ya Mbak ya, kasus ini saya angkat ya, saya publikasikan. Semisalkan Mbak Ika melaporkan kejadian ini ke kepolisian terdekat gitu, bagaimana Mbak, untuk modal kita sebagai media untuk pegangan gitu Mbak? Saya tuh soalnya saya di Bogor, sedangkan saya harus laporan kemana? Yang terdekat Mbak. Kan di Bogor, saya itu kan kejadian kan di Klaten sama di Malang, gimana dong? Nggak apa-apa, yang terdekat. Sekarang Mbak Ika posisi di Bogor ya, Mbak Ika bisa melaporkan kalau pernah dilecehkan. Laporannya seperti itu Mbak, pernah dilecehkan. Terus kejadiannya tanggal berapa gitu, saya lupa gimana? Ya harus diinget-inget Mbak, diinget-inget. Waduh. Iya, soalnya kalau Mbak Ika cuman saat itu tuh hari Minggu, pokoknya hari Minggu bulan, kalau setelah Juli itu apa? Agustus. Aduh, sayangnya aku lupa. Juli kan aku tuh pertama ke Malang itu kayaknya sekitar 14 Juli. Terus aduh lupa. Ini mintanya Mbak Ika ini yang bersangkutan ya, atau Idris ini mintanya maunya seperti apa? Mau bertanggung jawab menikahi Mbak Ika, atau Mbak Ika mau Gus Idris ini dipidanakan? Dipidanakan, saya nggak mau sama orang seperti itu, ngapain. Nah, kalau dipidanakan syarat utama seperti itu Mbak Ika. Pertama, pelaporan dulu ke kepolisian, nanti kita bantu follow up, kita bantu publis ke masyarakat. Kalau sudah masuk ke